Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah pemrograman desktop. Jadi kali ini kita sudah masuk di materi disconnected environment. Sekali lagi saya jelaskan bahwa maksud dari disconnected environment ini bukan tidak terhubung dengan database ya, namun konsep dari teori ini yaitu untuk koneksi dengan database itu menggunakan dataset atau data table. Jadi tidak langsung secara terus-menerus dengan koneksi dengan database. Hal ini dikarenakan karena untuk meminimalisir resource yang digunakan ke database ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan di connected environment itu resource yang digunakan itu besar sehingga bisa jadi kalau misalkan kita menggunakan aplikasi yang connected secara terus-menerus, hal tersebut bisa secara kalau resource-nya tidak mendukung bisa memutus koneksi dan akhirnya aplikasi tersebut tidak bisa digunakan. Salah satu alternatifnya yaitu bagaimana menggunakan cara yaitu disconnected environment, di mana nanti ada kondisi melalui perintah tertentu baru dia dilakukan koneksi ke database. Oke. Yang selanjutnya yaitu ini deskripsinya ya. Nah, yang selanjutnya kita lanjut untuk contoh. Untuk contohnya kita menggunakan aplikasi yang sebelumnya ya. Kita tambahkan ini nama npm, saya tambahkan dulu. Ini npm. Nama. Silahkan dilengkapi ya, silahkan dilengkapi. Terus yang selanjutnya kita butuh data grid view untuk menampilkan data grid view. Oke. Nah, ada beberapa cara untuk menampilkan data yang ada di sini. Jadi kalau misalkan kita load form ini harusnya apa? Harusnya data yang ada di database ini muncul. Kita cek. Ini belum saya beri perintah apapun, jadi harusnya yang muncul di data grid view ini masih kosong. Oke, jadi tampilannya masih kosong. Oleh karena itu kita mau memberikan perintah bagaimana saat form ini di load, data yang sudah tersimpan di database, kita coba cek.
seharusnya muncul di sini. Kita cek koneksinya dengan kita cek. Datanya harusnya yang seperti ini muncul, sehingga kita memberikan code untuk form ini, yaitu yang pertama kita kemarin sudah buat subkoneksi ya, kita tambahkan lagi data adapter dan dataset ya, kita tambahkan lagi DA sama DS. Nah maaf ini hilang. Kita berikan enter di sini. Kita tambahkan data adapternya. Kurang new. Kenapa new? Karena dia akan diinisiasi awal ya, diinisiasi awal. Next, koneksi sudah, koneksi. Nah, yang selanjutnya saat load di form load, koneksi sudah, kita tambahkan lagi. Kita sudah memberikan inisiasi data adapter ya, data adapter. Nah, data adapter koneksi kita mau mengisikan apa. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana fill-nya atau mengisi datanya. Kita copy saja, enggak masalah, DA. Nah, permasalahannya yaitu kita harus cek dulu query sama seperti yang di sini. Select apa yang mau kita tampilkan pada data grid view tersebut. Nah, kalau misalkan ada banyak kolom sehingga yang Anda tampilkan di data grid view itu beberapa kolom. Nah, di sini seperti ini. Kalau misalkan mau select all, select bintang ya, silahkan dituliskan select bintang. Kalau kita mau menuliskan per kolom ya, silahkan dituliskan per kolomnya. Terus select npm sama nama. From dari mana tabelnya? Tabel mahasiswa. Nah, di sini ini inisiasi CN. Ini kita kembalikan ke modul. CN itu apa? CN ini adalah Oracle Connection. Sedangkan di code-nya kita connection-nya menggunakan Xcon. Jadi di sini kita sesuaikan. Kita sesuaikan dengan inisiasi kita. Nah, baris yang selanjutnya masih ada lanjutannya, yaitu kita mengisi data adapter kita.
X, triple X ini bisa kita ganti sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan di sini ini adalah data table ya. Ini semacam tabel yang tabel sementara. Ini kita isi MHS. Jadi ini yang kita sebut disconnected ini karena seolah-olah itu ada tabel pada datasetnya. Oke. Nah, ini namanya data grid view tetap ya, karena ini namanya data grid view 1. Ini tetap, kecuali kalau Anda menggunakan beberapa data grid view-nya ini sesuaikan ya. Data grid view-nya ini sesuaikan. Data source ini adalah database yang kita gunakan. Sebenarnya kita menggunakan properties yang ada di sini bisa. Properties yang ada di sini saya biasa pakai ini. Anda pakai di sini data source ada juga. Di sini data source. Nih. Ini ada. Jadi caranya Anda bisa main di properties seperti ini. Anda juga bisa menggunakan code-nya. Nah, kelebihannya memang kalau misal seperti kita pakai properties ini memang cepat ya, memang cepat klik. Nah, sedangkan kelemahannya adalah kalau kita bekerja secara tim atau teamwork itu jika tugas ini dikerjakan dan mau direvisi, ini pengecekan kalau kita menggunakan properties itu jauh lebih lebih detail ya daripada kalau kita menggunakan code. Kalau kita menggunakan code tinggal kita lihat, kesalahannya ada di sini. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau Anda kerja secara individu, bebas, silahkan Anda menggunakan cara yang seperti apa. Saya yakin di internet itu ada banyak cara ya, ada banyak contoh untuk bagaimana menampilkan data yang ada di data grid view ya. Bisa juga menggunakan yang ada di pojok kanan atas segitiga ya, semacam kayak play atau starting seperti ini. Anda klik, di sini ada pilihan data source-nya apa. Data source-nya ini kalau nanti kita coba yang satu lagi ya, yang kita buat secara wizard ya, secara cara cepat. Nah, ada keuntungan, ada kerugian. Kalau misalkan kita menggunakan code, ini sangat traceable. Jadi sangat mudah untuk dicek kesalahannya, posisinya ada di mana ya. Sehingga kalau kita bekerja secara tim yang lain, mungkin saat kita melakukan kesalahan contoh seperti ini saja, ini enggak menunjukkan error ya, tapi saya yakin ini enggak akan bisa tampil. Kita coba cek dulu. Kita coba run, kita cek. Oke. Nah, di sini error. Ya, dan memang seharusnya error. Karena kenapa? Karena yang kita tampilkan dengan yang kita inisiasi ini tidak sesuai. Kita stop dulu.
Oke, nah kita sesuaikan dataset yang kita miliki itu namanya MHS, sedangkan yang akan kita tampilkan itu triple X. Oke, jadi yang seharusnya yang di sini kita juga sesuaikan dengan MHS. Kita cek lagi, save. Oke, hasilnya muncul. Nah, sekarang pertanyaannya adalah saya mau menambahkan data lagi. Saya mau menambahkan data lagi 4. Kita simpan. Data tersimpan, permasalahannya data tidak langsung masuk ke data grid view. Tapi kalau di database masuk. Ini harusnya masuk. Nah, ada satu data tambahan lagi. Nah, pertanyaannya bagaimana? Kita cek lagi. Kita cek lagi. Kenapa? Karena di button simpan kita belum ada menampilkan data ke data set data grid view-nya. Sehingga kita tambahkan perintah yang tadi. Nih contohnya ya, kurang lebih sama. Di button simpan kita sudah ada perintah menyimpan ke database. Jangan di delete. Ini adalah query untuk menyimpan di database. Jadi saya beri komen. Ini adalah perintah simpan di database. Oke. Nah, sedangkan ini adalah akhirnya ya. Di sini adalah akhirnya. Di sini akhir perintah simpan di database. Nah, yang selanjutnya adalah kita mau melakukan refresh atau bagaimana memberi perintah untuk menampilkan data ke ke data grid view. Oke, nah yang selanjutnya ini kan sudah masuk. Kita berikan, kita coba set langsung di sini dulu. Kita tampilkan dulu. Kita stop. Copy dari atas. Kita cek dulu ya, kita cek ini untuk, kita cek dulu perintah tampil data ke data grid view. Oke, kita cek. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah datanya saya cuman masukkan 1 kali. Di sini kita coba cek lagi juga. Datanya sebenarnya seperti ini yang ada di database. Nah, permasalahannya kenapa yang muncul di data grid view ini ada banyak? Karena data set atau data tabelnya itu memang tidak kita
ya seperti ini istilahnya, kalau dataset itu ya data yang ada di sementara yang ada di data grid view ini, sehingga berarti kita membutuhkan untuk membersihkan data yang sebelumnya, ds.clear. Oke, kita coba jalankan lagi. Datanya sudah 5, kita masukkan data baru ya. Kita masukkan data baru 6. Kita cek, simpan, oke. Nah, datanya 6 seperti ini. Kita cek lagi di database juga datanya 6. Kita masukkan data lagi, data 7. Kita simpan lagi, oke, dan seterusnya. Sudah berhasil kan ya? Sudah berhasil. Nah, yang selanjutnya, oke, stop dulu. Oke, nah yang selanjutnya yaitu di modul ada latihan. Silahkan kalian tambahkan untuk button ubah, hapus. Di sini sama seperti sebenarnya perintah code-nya gampang di VB. Kalian kalau sudah sudah merasa tahu triknya, ini gampang ya. Update. Nah, ini sebenarnya kalau kalian tahu triknya, tinggal di copy saja yang ada di button simpan sampai terakhir ya, tinggal di copy, pastekan ke update dan delete. Nah, tapi permasalahannya adalah perintah ini yang di update. Perintah ini sesuaikan dengan kontrolnya. Kalau di sini update berarti bukan insert. Insert ini untuk button simpan, karena query untuk simpan ke database yaitu insert into. Sedangkan kalau update bagaimana? Kalau misalkan update ini berarti query-nya seperti apa? Ini sesuaikan. Nah, di sini untuk message show-nya ini juga update juga. Silahkan coba dibuat sebagai latihan ya, tidak perlu dikumpulkan. Silahkan latihan untuk persiapan UAS-nya. Di sini juga kalau yang ini dia tetap, karena dia menampilkan data yang ada di database. Yang diubah adalah yang di daerah sini. Ini dua baris saja untuk baris yang query yang update dan untuk tampil pesan ya. Oke, saya cukupkan modul disconnected environment ini sampai di sini. Sukses untuk semuanya, semoga tetap sehat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf tadi terlewat. Saya mau tambahkan data grid view lagi yang menggunakan cara cepat ya, cara klik ya. Oke. Jadi di sini kita ikuti wizard yang dia yang disiapkan ya. Kita pilih dataset. Oke, kita coba tambahkan new connection, servernya ORCL. Ini sesuaikan dengan database Anda ya. Jadi kalau Anda menggunakan Enterprise Edition, server name-nya ORCL. Sedangkan kalau Anda menggunakan Express Edition, gunakan yang Express Edition. Kalau misalkan saya tidak menggunakan Oracle Bu, saya menggunakan yang lain, ini diganti, sesuaikan. Bisa menggunakan
SQL Server, ada ODBC, ada Access. Nah, di sini yang saya pakai adalah Oracle ya. Karena yang saya gunakan Oracle, saya pakai Enterprise Edition. Saya gunakan ORCL. Username-nya HR, password-nya HR, tes. Oke. Ini sudah muncul, kita coba cek dulu. Oke, jadi tampilannya sama ya, datanya sama, cuman caranya beda. Yang atas ini kita menggunakan code, yang bawah kita menggunakan wizard atau tinggal klik klik klik. Bisa juga main properties yang ada di sebelah kanan. Oke, tambahannya sekian saja, terima kasih.